Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya sedang dalam perjalanan dinas sekaligus liburan lah gitu ya, di Jogja. Nah ini juga saya syuting konten saya ini di kamar hotel saya. Ya ini sekaligus promosi hotel teman saya lah ya. Ini di Hotel Davam Fortuna Malioboro. Ya, kalau yang lagi jalan-jalan atau mau jalan-jalan ke Jogja bisa mampir di Hotel Davam Fortuna Malioboro ini. Keren lah pokoknya. Oke. Nah, kembali ke konten saya ini. Saya akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan DNA Pro. Bagi Anda yang sering ya kita bilang main dah robot trading DNA Pro, Anda kan bertransaksi melalui suatu website dari Mitra Alpha Sukses ya. MAS gitu ya. Kalau dulu joknya tuh kan ada penerbangan MAS, Malaysian Air System gitu ya. Kemudian orang plesetin menjadi mana ada sistem gitu ya. Kelihatannya MAS ini Mitra Alpha Sukses bisa juga sih diplesetin ya. Jadi mana ada sistem gitu. Tapi itu kan joke ya. Tapi ginilah, baru-baru ini PT MAS ini menjadi buah bibir dan bahkan kalau saya nggak salah dituntut gitu ya. Atau gimana gitu ya, saya lupa. Awalnya saya nggak terlalu ambil peduli gitu ya mengenai PT MAS atau Mitra Alpha Sukses yang dipakai oleh DNA Pro ketika para pemainnya melakukan transaksi trading. Ya kan, kalau Anda trading di DNA Pro, Anda akses melalui website Mitra Alpha Sukses. Nah, dalam sebuah gugatan atau apa gitu ya yang saya baca, sebentar nih sambil saya lihat ya, dikatakan bahwa direkturnya fiktif gitu ya. Saya pernah baca, awalnya saya nggak ambil peduli mau fiktif kayak mau apa kayak, orang DNA Pro-nya sudah dinyatakan ilegal gitu ya. Nah sekarang yang sedang disoroti adalah PT MAS ini, Mitra Alpha Sukses ya. Dikatakan direkturnya fiktif atau dikatakan perusahaannya ilegal. Nah baru-baru ini di Kompas ya, di Kompas beritanya baru ini, baru beberapa hari yang lalu ini, baru kemarin ini, iya baru kemarin, ya kemarin bener nih. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya? Ya kemarin ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 ya? Itu teman saya tanya. Oh, ini saya syuting tanggal 4. Beritanya, saya lihat ini, tanggal 3. Tanggal 3. Ya berarti ini tayang tanggal 5 ya, kemarin lusa gitu ya. Di sini di Kompas dikatakan, dituduh terlibat DNA Pro, Direktur PT MAS, Mitra Alpha Sukses, bantah perusahaannya ilegal karena direkturnya tukang ojek. Hebat ya, Direktur PT MAS ternyata tukang ojek. Ya nggak salah sih, ya haknya lah. Siapa tahu PT MAS itu menghargai tukang ojek gitu ya, diangkat jadi direktur. Ya boleh aja, cuma kalau perusahaan yang menangani trading, direkturnya ternyata pengemudi Gojek atau ojek lah, jangan ngomong Gojek, ntar dibilang saya promosi gitu ya. Lucu ya, lucu. Nah kita lihat beritanya nih. Di sini dikatakan, Direktur Mitra Alpha Sukses atau MAS, Encep Rudi, Encep Rudi namanya, buka suara terkait perusahaannya dituduh sebagai perusahaan ilegal yang terkait dengan kasus robot trading ilegal DNA Pro. Diketahui tuduhan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum korban DNA Pro, Bayu Wicaksono. Jadi Bayu Wicaksono ini yang kuasa hukum para korban DNA Pro menuduh bahwa PT MAS adalah perusahaan ilegal. Kenapa? Karena direktur dan komisarisnya katanya gimana ya, terutama direkturnya lah di sini ya, ternyata tukang ojek katanya ya. Ini kan lucu gitu ya. Nah di sini dikatakan diketahui tuduhan gitu ya,
Diketahui tuduhan tersebut disampaikan tadi yang saya katakan oleh kuasa hukum korban DNA Pro, yaitu Bayu Wicaksono. Terkait tuduhan itu, Encep Rudi membantahnya dengan tegas, katanya. Rudi menyatakan keberatan dengan tuduhan Bayu yang menyebut bahwa perusahaannya merupakan perusahaan ilegal dan diduga fiktif. Oh iya, berita sebelumnya dikatakan perusahaan ini dianggap fiktif gitu karena direkturnya tukang ojek. Nah, dikatakan di sini, sebab direktur dan komisarisnya merupakan seseorang yang bekerja sebagai guru dan tukang ojek. Ini menarik. Memang tidak ada larangan seorang guru atau tukang ojek menjadi direktur atau komisaris ya. Tapi kalau seorang sudah jadi komisaris perusahaan trading pula ya yang berhubungan dengan DNA Pro, ngapain pula dia harus jadi guru? Ngapain pula dia harus narik ojek? Ya dong, nggak masuk logika. Trading yang melibatkan uang 20 triliun, perusahaan yang berhubungan dengan itu direkturnya tukang ojek. Lucu kan? Nah, faktanya demikian. Nah, sini kita lanjut ya, beritanya ini seru nih. Sebab, direktur dan komisarisnya disebut merupakan seseorang yang bekerja sebagai guru dan tukang ojek, ya kan? Nah, kemudian, ini kuasa hukum, maksudnya Bayu Wicaksono tadi ya, yang mewakili para korban DNA Pro. Sangat merendahkan profesi tukang ojek. Apa kalau pemimpin perusahaan yang dipimpin tukang ojek lalu langsung dibilang perusahaannya ilegal? Ucap Rudi. Ya enggak sih. Boleh saja kan saya katakan tukang ojek boleh saja jadi direktur. Tapi kalau tukang ojek jadi direktur perusahaan yang berhubungan dengan trading yang melibatkan uang puluhan triliun, aneh. Kalau dia sudah jadi direktur perusahaan besar yang melakukan trading puluhan triliun, masih narik ojek, aneh. Saya nggak mau bilang ilegal dah ya, saya nggak mau bilang fiktif ya, saya bilang aneh aja. Iyalah, orang sudah jadi direktur ngapain jadi tukang ojek? Saya nggak merendahkan tukang ojek loh. Berapa juta sih penghasilan tukang ojek setiap bulan ketimbang dia jadi direktur perusahaan PT MAS? Iyalah. Oke, lanjut. Kemudian, dikatakan lagi, Rudi merasa tersinggung atas maraknya berita yang merendahkan dirinya karena pernyataan kuasa hukum korban tersebut. Nah, saya kurang jelas nih, Rudi ini yang tukang ojek atau apa nih? Oke lah, sepertinya Rudi ini keberatan mungkin karena dia tukang ojeknya yang jadi direkturnya gitu ya. Karena di sini yang disebut adalah tukang ojek, dan tukang ojek gitu ya. Menurut Rudi, dirinya yang memberikan jasa pengantaran. Nah, berarti Rudi ini driver ojeknya, ya kan, yang jadi direktur PT MAS. Dikatakan, menurut Rudi, dirinya yang memberikan jasa pengantaran di waktu luangnya kepada masyarakat di daerah asalnya bukanlah pekerjaan yang harus dipandang sebelah mata. Setuju. Rudi jadi tukang ojek tetap harus kita hargai. Nggak salah Rudi jadi tukang ojek, tapi yang aneh, kan saya bilang aneh, boleh dong. Masa dia sudah jadi direktur perusahaan besar itu ya, yang melibatkan trading 20 triliun diperkirakan, masa masing mau jadi tukang ojek? Mungkin juga Rudi seorang yang social worker gitu ya, yang sudah banyak duit tapi mau tetap jadi pengemudi ojek. Ya mungkin saja ya. Ya ini kan motivasi Rudi gitu ya. Meskipun dia sudah jadi direktur, masih tetap mau jadi tukang ojek. Nggak salah sih, cuman bagi saya aneh gitu ya. Aneh gitu ya. Kemudian, di sisi lain, kegiatan tersebut semata-mata untuk melengkapi dedikasinya di daerah kelahirannya. Kelahirannya di mana saya nggak tahu, ternyata Rudi ini mungkin pengemudi ojek bukan di Jakarta kali ya, di daerah mana gitu ya. Jadi dia mau memberikan dedikasinya untuk melengkapi dedikasinya di daerah kelahirannya. Nggak salah saya jadi tukang ojek, ya nggak salah. Cuman aneh gitu, kalau saya juga bilang aneh, saya nggak bilang nggak boleh, boleh saja dia jadi tukang ojek di Cilacap, di Banten, atau di mana lah, saya nggak tahu kelahirannya. Tapi dia jadi direktur perusahaan yang ngurusin trading DNA Pro yang puluhan triliun gitu. Bagi saya aneh. Saya nggak nuduh ilegal, saya nggak nuduh fiktif. Aneh gitu ya. Jangan salah ya, saya nggak ngomong ilegal atau fiktif. Kemudian, harusnya ini menurut Rudi lagi ya, jangan asal merendahkan. Saya ini punya pengalaman sebagai lurah. Oh, ternyata Rudi yang pengemudi ojek juga pengalaman sebagai lurah. Saya juga pernah bekerja di luar negeri sebagai pelaut. Nggak ada masalah sih. Jadi Rudi itu bilang, saya punya pengalaman jadi lurah, saya punya pengalaman menjadi pelaut gitu ya.
Nah, tapi dia sekarang jadi direktur PT MAS yang menyelenggarakan trading atas nama DNA Pro. Sekaligus dia dalam sehari-harinya jadi pengemudi ojek. Sekali lagi saya nggak bilang PT MAS ini ilegal atau fiktif. Aneh gitu ya. Kemudian dikatakan lagi, apalagi saya melakukan hal tersebut semata-mata agar dapat membantu warga di daerah saya. Jadi seakan-akan dia jadi pengemudi ojek sekaligus jadi direktur karena dia mau membantu warga di sekitarnya sebagai pengemudi ojek. Keren sih menurut saya, keren. Tapi sekaligus aneh gitu ya. Sorry ya. Saya boleh dong berpendapat. Saya nggak nuduh perusahaan MAS ilegal, saya nggak nuduh perusahaan MAS fiktif. Saya cuman bilang aneh kalau orang sudah digaji sebagai direktur, masih mau jadi tukang ojek. Tapi Rudy kan punya alasan, saya mau mendedikasikan diri saya di masyarakat sekitar. Oke, nggak ada urusan sama saya nggak ada masalah. Kemudian saat ini, kata dia, gugatan perdata sedang diperjuangkan untuk mengembalikan dana investasi para korban yang nilainya bervariasi. Jadi PT MAS ini, kalau dari bahasanya ya, seakan-akan dia sedang memperjuangkan untuk mengembalikan dana investasi para korban yang nilainya bervariasi. Dari mana ya? Dari mengemudi ojek. Ya dia nggak bilang sih, tapi udahlah itu urusan Pak Rudy. Itu mulai dari yang 9 juta sampai 2,3 miliar. Mereka menggugat perdata PT MAS dan PT KGB senilai 420 miliar. Uang itu tidak bisa diambil setelah Badan Pengawasan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI Kementerian Perdagangan membekukan DNA Pro pada tanggal 28 Januari. Oke. Nah, kami dari broker, jadi MAS ini mewakili broker, ya. Broker Alpha Sukses itu yang dari luar negeri, yang dari Rusia itu, ya. Hebat ya, PT MAS mewakili broker yang dari Rusia. Kami dari broker hanya dapat melakukan WD atau penarikan uang bila trading berjalan, ucap Rudy. Nah, para korban yang berinvestasi di MAS dan PT KGB melalui website kemudian diberi username atau nama pengguna untuk memantau aktivitas robot trading DNA Pro. Namun setelah DNA Pro dibekukan, website itu membuat saldo menjadi 0, bahkan minus, di-MC-kan. Nah, perkara investasi bodong ini tengah dalam penyidikan oleh Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus. Nah, menarik kan? Nah, kemudian apa lagi dikatakan? Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara ini dengan kerugian mencapai 97 miliar. Itu yang dilaporkan. Kalau totalnya bisa sekitar 20 triliun diperkirakan. Ya. Kemudian katanya saat ini kepolisian telah memproses perkara ini dan mari kita percayakan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tidak perlu koar-koar dengan menerka-nerka dan menuduh yang tidak-tidak hanya untuk cari panggung, kata Rudy. Oke, jadi di sini Pak Rudy yang di Kompas ini tidak disebutkan apakah dia yang dimaksud sebagai pengemudi ojek dan sekaligus sebagai direktur PT MAS menerangkan melalui berita ini bahwa dia keberatan. Betul saya tukang ojek, tapi apa salahnya saya tukang ojek tapi juga direktur? Nggak salah sih Pak Rudy, cuman menurut saya lucu. Anda dapat berapa sih jadi tukang ojek? Tapi sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau Pak Rudy berkilah, saya jadi tukang ojek karena saya mau mendedikasikan diri saya kepada masyarakat di daerah kelahiran saya, sah-sah saja. Saya jadi terinspirasi gitu. Siapa tahu di kemudian hari saya jadi bahkan pemilik perusahaan gitu ya, yang perputaran uangnya puluhan triliun, tapi saya mau tetap jadi pemulung gitu ya, mau menjadi pembersih jalanan karena saya mau mendedikasikan diri saya membersihkan jalanan. Salah nggak saya? Nggak salah sih, cuman orang bilang saya jadi orang aneh gitu ya, jadi pemilik perusahaan yang mengelola uang puluhan triliun tapi jadi pemulung dengan alasan mau mendedikasikan diri saya demi kebersihan lingkungan. Oke, jadi itu saja sih tanggapan saya. Sekali lagi, saya tidak menuduh ilegal atau fiktif, cuma bagi saya aneh saja. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.